Hey guys, balik lagi sama gua di channel Alit Official. Jadi di video kali ini gua mau bikin alur cerita One Piece episode 1020. Dan gua mau bilang kalau gua baru pertama kali bikin alur cerita. Dan maaf kalau enggak jelas ya guys ya. Dan kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar gua semangat bikin alur cerita One Piece. Terima kasih, langsung aja ke videonya. Oke, jadi di sini kita diperlihatkan adegan pindah ke Sanji yang babak belur dihajar anak buah Black Maria. Black Maria melontarkan pujian pada Sanji karena bisa mengalahkan anak buahnya yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, dia cukup terkejut melihat Sanji sama sekali tak menyentuh anak buahnya yang berjenis kelamin perempuan. Saat Sanji terikat di jaring laba-laba, Black Maria mengajukan permintaan agar Sanji memanggil Nico Robin ke ruangannya. Black Maria mengatakan dia akan mematahkan kaki Robin sampai tak berdaya, sementara Robin akan dibiarkan hidup sampai Kaido menyelesaikan urusan dengannya. Keinginan Kaido menangkap Robin merupakan salah satu bagian dari rencana Kaido untuk meraih One Piece. Dia butuh Robin untuk bisa membaca huruf yang tertera di Road Poneglyph yang dia punya. Namun, keinginan Black Maria untuk memenuhi perintah Kaido itu langsung dimentahkan oleh Sanji. Menurut Sang Koki, mereka semua tak boleh meremehkan kemampuan seorang Nico Robin dalam arena pertempuran. Saat situasi semakin genting, Bao Huang muncul dan memberikan informasi bahwa Nine Red Scabbard berada di sebuah ruangan dengan kondisi bersimbah darah. King yang mendapat informasi itu tak bisa langsung mendatangi lokasi karena sedang sibuk bertarung. Dia pun meminta bantuan seseorang. Black Maria yang mendengar informasi itu langsung menawarkan diri untuk mendatangi lokasi dan menghabisi para Scabbard. Namun saat Black Maria hendak pergi, Bao Huang memberikan informasi tambahan bahwa di ruangan itu ada 10 orang. Itu artinya, ada satu orang lagi selain Nine Red Scabbard di lokasi tersebut. Sayangnya, Bao Huang tak bisa mengonfirmasi siapa sosok tersebut karena ruangan sangat gelap. Sanji yang babak belur karena dihajar Black Maria. Black Maria tak akan berhenti menyiksa Sanji sampai Sang Koki menuruti kemauannya untuk memanggil Nico Robin. Sanji yang tak berdaya lantaran terikat jaring laba-laba buatan Black Maria tidak bisa berbuat banyak karena dia memang punya pendirian untuk tidak menyakiti perempuan. Saat situasi sudah semakin mendesak, Sanji tiba-tiba menuruti kemauan Black Maria dan meminta Robin untuk menyelamatkannya. Sikap Sanji yang tiba-tiba menyerah pada keadaan dan menuruti kemauan Black Maria mengagetkan semua orang. Black Maria dan anak buahnya tak percaya Sanji benar-benar memanggil Robin. Anak buah Kid menyebut sikap Sanji sungguh memalukan, sementara Nami tak heran Sanji meminta tolong karena yakin lawan yang dihadapi Sanji adalah perempuan. Tak lama setelah itu, Robin tiba-tiba sudah sampai di markas Black Maria dan memberikan sambutan gigantesco Manos Pang yang langsung membuat Black Maria tersungkur. Dengan lantang Robin mengatakan bahwa dia sudah punya pengalaman panjang bersama berbagai organisasi dan itu membuatnya semakin menghormati teman-temannya. Kalau sampai ada yang berani macam-macam dengan temanku, maka itu sama artinya dengan memancing sisi iblis dalam diriku, kata Robin. Namun ternyata, Robin tak datang sendiri. Dia ditemani Brook yang menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Sanji dari ikatan jaring laba-laba Black Maria. Setelah bebas dari belenggu jaring laba-laba, Sanji langsung berpamitan kepada Robin dan Brook karena dia mau menyelamatkan Nine Red Scabbard yang kini terluka parah akibat dihajar Kaido. Sanji, courtesy of Shueisha. Bumbu candaan pun muncul di momen tersebut, saat Sanji mengatakan bahwa dia tak akan bisa menang jika terus berada di wilayah Black Maria. Pengakuan dosa dari Sanji itu hanya ditanggapi dingin oleh Robin dan Brook yang sudah memahami karakter Sang Koki. Di momen itu jugalah, Robin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sanji. Robin senang karena Sanji mempercayai dia untuk menyelamatkannya dari cengkeraman Black Maria. Ucapan terima kasih itu ditanggapi dengan berlebihan oleh Sanji. Matanya langsung penuh rasa cinta dan membuat dia tergelincir keluar dari wilayah Black Maria. Adegan kemudian pindah ke Yamato yang masih bersembunyi bersama Momonosuke dan Shinobu. Mereka berhasil menangkap dan merusak satu robot pengintai milik Kaido yang bernama Maris. Robot-robot berbentuk hewan itu berkeliaran di seluruh penjuru Onigashima demi bisa terus memberikan informasi kepada Kaido menggunakan mata yang ditempelkan di wajah mereka. Stiker mata yang ada di tubuh Maris sama dengan milik Bao Huang dan beberapa orang di Onigashima. Sejauh ini, belum jelas apa fungsi dan kekuatan dari mata tersebut. Hanya ada satu fakta soal itu,
Yaitu mata tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan informasi ke seluruh Onigashima, seperti saat Sanji meminta bantuan Robin menggunakan mata yang menempel di wajah salah satu anak buah Black Maria. Keberadaan Maris di dekat rombongan Yamato Momoshinobu menandakan bahwa posisi mereka sudah ketahuan. Artinya, mereka harus segera kabur. Momo pun disembunyikan di dalam baju Yamato, dan bersama Shinobu mereka mengalahkan musuh yang hendak mendobrak masuk dan kabur untuk mencari tempat persembunyian lain. Adegan sedikit mundur ke momen Sanji bebas dari cengkeraman Black Maria, dia mengaku akan menuju ke ruangan tempat Nine Red Scabbard beristirahat. Namun di waktu yang sama, ternyata salah satu All-Star Kaido, Jack, sudah siuman dan hendak menuju lokasi yang sama. Tampaknya ini mengindikasikan bahwa Sanji akan bertemu dan berhadapan dengan Jack. Jack yang masih terlihat babak belur mengatakan kepada Black Maria agar menyerahkan urusan Nine Red Scabbard ke dirinya. Menurut Jack, meski Nine Red Scabbard terluka parah, mereka tetap samurai yang kuat dan Tobiropo bukan lawan sepadan. Mendengar ucapan Jack, Black Maria sempat merasa tersinggung. Namun, Black Maria akhirnya merelakan itu semua karena dia harus berhadapan dengan Robin dan Brook. Oke, lanjut dengan usaha pengejaran terhadap Yamato Momonosuke Shinobu yang dilakukan oleh anggota Beast Pirates. Bao Huang berhasil mendeteksi keberadaan Momo yang disembunyikan di dalam baju oleh Yamato dan itu membuat ratusan anggota Beast Pirates melakukan pengejaran. Namun tampaknya kekuatan Yamato masih jauh di atas anggota Beast Pirates dan membuat dia serta Shinobu masih bisa melarikan diri. Pengumuman Bao Huang soal lokasi Momonosuke didengar juga oleh Sanji yang sedang dalam perjalanan menuju tempat Nine Red Scabbard beristirahat. Sanji pun kebingungan harus kemana, menyelamatkan Momonosuke atau Nine Red Scabbard. Dia pun bertanya-tanya siapa sosok Yamato yang disebut oleh Bao Huang. Adegan pindah ke pertarungan antara Prospero dan Carrot yang berakhir dengan kemenangan anak tertua dari Big Mom tersebut. Prospero yang sudah terluka menyebut bahwa cuaca jadi alasan kenapa dia bisa mengalahkan Carrot yang terakhir terlihat sedang berada dalam mode sulong. Prospero pun meninggalkan Carrot di pintu masuk Onigashima dan bergegas masuk ke arena pertarungan untuk mencari Marco the Phoenix. Marco pun diperlihatkan sedang sibuk meladeni dua orang All-Star sekaligus, King dan Queen. Namun bukan Marco namanya kalau tak bisa unggul melawan kedua orang tertinggi di Beast Pirates tersebut. Dia berhasil menghentikan usaha Queen yang hendak mengganggu pertarungan Hyogoro X Drake melawan Apo dan anggota Beast Pirates. Setelah berhasil menahan Queen, Marco beralih ke King yang dengan mudah dia empaskan ke sebuah bangunan. Di momen ini, Marco mempertontonkan jurus Phoenix Shield dan Bluebird dan kedua serangan itu sukses membuat King dan Queen terkapar. Saat King dan Queen berhasil dihempaskan, Marco sedikit curhat dengan mengatakan bahwa tak mudah melawan dua karakter yang punya nilai buruan di atas 1 miliar. Dia pun meminta agar Chopper secepatnya menyelesaikan obat penawar Ice Oni agar tugasnya lebih mudah. Situasi di panggung utama Onigashima semakin kacau lantaran virus Ice One semakin menyebar. Kini giliran Hyogoro yang terinfeksi oleh virus itu dan tampak sangat payah lantaran umur yang sudah tak muda lagi. Namun di momen ini, tubuh Hyogoro tak lagi kecil melainkan sangat besar, sama dengan ukuran tubuh dia saat dulu masih menjadi pimpinan Yakuza. Hyogoro mengatakan kekuatan itu keluar tanpa dia sadari dan akan dia gunakan sekuat tenaga sampai dia benar-benar terinfeksi Ice Oni. Sampai segini aja dulu ya guys ya. Besok kita akan lanjut part 2-nya. Dan makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.